Materi IPA kelas 8 semester 2. Transportasi pada tubuh makhluk hidup. Setelah kita melihat komponen-komponen yang ada pada darah, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Apa saja sih yang ada pada sistem peredaran darah? Yuk kita sama-sama belajar ya. Pengertiannya. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Tugas utama dari sistem peredaran darah manusia adalah untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Jadi sistem peredaran darah pada manusia itu tujuan utamanya adalah mengedarkan oksigen dan juga nutrisi-nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh manusia. Maka dari itu sistem peredaran darah manusia ini sangat penting ya. Selain mengedarkan oksigen dan nutrisi, ya, sistem peredaran darah pada manusia juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida melalui paru-paru. Membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh agar tetap stabil. Memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Dan yang terakhir, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Ya, jadi kalau kita bernafas mengeluarkan karbon dioksida, nah itu darah membawa itu ya ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ya, hormon-hormon penting ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan ya kadar pH dan juga suhu tubuh supaya tetap stabil, ya memelihara fungsi sistem organ dalam tubuh, ya itu ya salah satunya dengan memberikan suplai oksigen dan nutrisi yang terkait. Ya juga membantu proses kalau kita terluka atau cedera, nah itu darah ya terutama ya sel darah putih dan juga keping darah, ya itu membantu proses pemulihan luka atau cedera. Apa saja bagian-bagian pada sistem peredaran darah? Itu ya pertama pasti darah. Ya darah, pembuluh darah itu jalur-jalur darah. Ya, jalur darah ya. Itu lewat pembuluh darah ya dan juga jantung untuk memompa darah ya ke seluruh tubuh. Oke, itu komponennya. Yang pertama darah. Darah kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya ini hanya mengingatkan kembali ya bagian-bagian darah itu ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih dan keping darah. Masing-masing fungsinya itu kita ya bisa review lagi di pertemuan sebelumnya ya. Kita masuk pada pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke berbagai organ dan jaringan tubuh maupun juga sebaliknya. Pembuluh darah ada dua jenis, yaitu pembuluh arteri dan pembuluh vena. Apa sih itu pembuluh arteri dan pembuluh vena? Kita lihat pada slide berikutnya ya. Pembuluh arteri atau disebut juga pembuluh nadi. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar jantung. Dia jadi membawa darah dari jantung ke luar. Nah, pembuluh arteri berisi darah yang mengandung oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Ya, jadi pembuluh arteri itu ya itu yang membawa darah yang mengandung oksigen. Ya, kecuali satu,
arteri pulmonalis. Ya, nanti kita lihat kenapa kok tidak mengandung oksigen, justru mengandung karbon dioksida. Ya. Nah, sekarang pembuluh vena atau sering disebut juga pembuluh balik. Pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Maka dari itu dibilangnya pembuluh balik. Dia balik, ya, darahnya balik ke jantung. Ya, pembuluh vena berisi darah yang mengandung karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, ya. Nah, jadi maksudnya begini. Kalau misalkan pembuluh arteri itu keluar dari jantung, dia tentunya membawa darah yang mengandung oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, baliknya, ya, pembuluh vena, baliknya ya dia habis memberikan oksigen, dia membawa balik karbon dioksida ke jantung. Nah, kecuali yang arteri dan vena pulmonalis itu kebalikannya. Vena pulmonalis itu justru oksigen, ya. Nanti kita lihat ya gambarnya di belakang, ya. Jantung. Ini adalah pompanya yang memompa, ya, darah itu, ya, keluar dari jantung dan kembali ke jantung. Jantung berfungsi memompa darah sehingga darah dapat mengalir, ya, dari jantung ke paru-paru dan seluruh tubuh. Jantung terdiri atas serambi kiri, serambi kanan, ya, itu terletak di bagian atas jantung, ya. Yang serambi itu yang bagian atas, yang bilik kiri dan bilik kanan terletak di bagian bawah jantung. Ya, itu ya, jantung itu adalah pompanya, ya, pompanya. Nah, ini adalah gambar jantung. Ya, kita lihat ya, itu yang warnanya biru, ya, itu adalah pembuluh vena. Yang warnanya merah itu pembuluh arteri, ya, atau kalau di sini yang disebutnya aorta. Ya, dan juga ini ada atrium kanan, atrium kiri, yaitu serambi kanan, serambi kiri. Ya, ventrikel kanan, ventrikel kiri itu adalah bilik kanan dan bilik kiri. Ya, jadi kanannya itu, ya, kanannya itu ada di sebelah kiri kita kalau kita melihat gambar jantungnya. Jadi jangan kebalik, ya. Kalau tadi kita sudah melihat, ya, itu komponen-komponen dari sistem peredaran darah. Sekarang kita lihat peredaran darahnya atau sirkulasi darahnya. Sirkulasi darah manusia merupakan peredaran darah tertutup, ya, karena darahnya selalu beredar di dalam pembuluh darah. Nggak ada darah yang keluar-keluar. Nah, semuanya ada jalurnya, yaitu pembuluh darah. Setiap beredar, darah melalui, ya, atau melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Ya, jadi lewat jantung 2 kali. Ya, peredaran darah ganda ada 2 jenis, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jadi gandanya itu yang pertama darah kecil, setelah itu darah besar. Ya, atau darah besar, terus darah kecil dan seterusnya. Sirkulasi pulmonal, ya, itu disebut juga sistem peredaran darah kecil. Pulmonal itu peredaran darah kecil. Nah, sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru-paru, ya, adalah aliran darah membawa CO2 dari bilik kanan jantung ke paru-paru, lalu kembali ke serambi kiri membawa oksigen untuk diteruskan ke bilik kiri. Nah, ini yang tadi, ya, maka dari itu arteri pulmonalis itu isinya adalah darah yang berisi CO2 karena dia mau membawa itu keluar dari jantung ke paru-paru. Ya, nah sebaliknya dia dari paru-paru balik, ya, ke pembuluh vena, ya, pulmonalis. Nah, dia membawa gas
oksigen dari paru-paru. Maka dari itu yang arteri dan vena pulmonalis itu kebalikannya. Ya, dia kebalikan dari yang arteri dan vena yang lainnya. Ya. Sekarang kita melihat sirkulasi sistemik. Ya, sistemik yang disebut juga sistem peredaran darah besar. Ya, sirkulasi sistemik adalah aliran darah membawa oksigen dari bilik kiri jantung ke seluruh bagian tubuh, lalu kembali ke serambi kanan membawa karbon dioksida untuk diteruskan ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan itu dibawa ke paru-paru dan seterusnya. Maka dari itu sirkulasinya ganda, ya, sirkulasi pulmonal dan juga sirkulasi sistemik. Ya, itu sirkulasi darah pada tubuh manusia. Nah, ini adalah gambar dari sistem peredaran darah. Ya, kita amati gambarnya. Ya, nah itu gambar yang berwarna biru, yaitu dikatakan yaitu darah yang kaya akan karbon dioksida. Sedangkan yang warnanya merah, pembuluh darah yang berwarna merah, yaitu yang kaya akan oksigen. Nah, kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama itu yang peredaran darah kecil. Itu yang ke paru-paru, yang bagian atas. Ya, jadi masuk dari bilik kanan, dari bilik kanan itu dipompalah darah yang mengandung karbon dioksida ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu terjadilah pertukaran ya oksigen dan karbon dioksida sehingga darah menerima oksigen dari paru-paru dan dibawalah ke serambi kiri. Ya, atrium kiri, serambi kiri. Ya, dari serambi kiri itu masuk ke bilik kiri atau ventrikel kiri. Nah, dari ventrikel kiri atau bilik kiri itu ya dibawalah ya dengan pembuluh arteri yaitu ke seluruh tubuh ya. Ya, dia muter ke kanan ya. Terus setelah itu tubuh ya terjadi pergantian ya. Karbon dioksidanya dibawa oleh pembuluh vena cava ya masuk ke serambi kanan dan seterusnya. Nah, itu adalah sistem peredaran darah. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, ada 3 komponen utama dalam sistem peredaran darah, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Peredaran darah ada 2 jenis, yaitu sirkulasi pulmonal atau sirkulasi darah kecil dan sirkulasi sistemik atau sirkulasi darah besar. Ya. Tibalah kita pada bagian eksplorasi mandiri. Ada 2. Yang pertama, jelaskan. Jelaskan sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Ya, jangan lihat orang punya. Ya, mengapa pada sirkulasi pulmonal darah membawa karbon dioksida ke paru-paru? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, itu yang tugas yang pertama. Eksplorasi mandiri yang kedua, ya, yaitu pada saat kita mengukur detak jantung sendiri, ya, itu yang benar itu kita menekan pembuluh darah arteri atau vena. Ya, jelaskan. Kalau kamu pilih arteri, kenapa? Pilih vena, kenapa? Ya, jelaskan sesuai dengan pemahamanmu sendiri. Jangan lihat orang punya. Ya, oke, semangat belajar. Ya. Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!